Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini dengan IHSG yang cukup menarik. Market naik 0,43% dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita masuk ke transaksi yang hari ini masih oke juga, 15,164 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang besar ya, totalnya 1,08 triliun, tapi di pasar regulernya bagus banget 1,33 triliun, dan di pasar nego ada net sell sebesar 244 miliar. Menarik kalau kita lihat juga beberapa bursa regional koreksi dalam ya, bahkan Hong Kong ini hampir 5% satu hari, gila banget itu. Kalau IHSG udah kena trading halt kayaknya. Hong Kong koreksi, Shanghai juga, Singapura juga yang kuat, IHSG sama Tokyo ya, cukup menarik. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, itu ada BBRI, bagus 383,4 miliar. Lalu BBCA 255,3 miliar, Telkom 233,2 miliar, BBNI 190,8 miliar, Astra 125,2 miliar, BRMS 78,9 miliar, MTEK 58 miliar, Yuri Tractor 32,1 miliar, Alfamart 31,2 miliar, Ali 25,9 miliar, Mitratel 23,3 miliar, INDF 22,3 miliar, Java 21,9 miliar, Harum 19,1 miliar, Akra 12,8 miliar, dan BNGA 9,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Bank Mandiri 77,9 miliar, Bumi 33,4 miliar, ICBP 24,1 miliar, Adaro 20 miliar, MDK 15,8 miliar, LPPF 10,8 miliar, Inco 7 miliar, SMGR 3 miliar, INKP 2,7 miliar, GGRM 1,9 miliar, dan TBIG 725 juta. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang untuk sekarang saya rasa view-nya seperti ini. Semoga teman-teman nggak bingung ya, nanti bakal saya jelaskan. Hari ini IHSG naik 0,43% dengan candle yang kalau saya lihat ini indikasi hal yang bagus. Kenapa? Karena pagi-pagi itu IHSG open gap up dan hari ini langsung ditutup. Jadi kalau ada common gap langsung ditutup itu biasanya indikasi mau naik tuh. Tapi kalau misalkan meninggalkan common gap, dia tidak nutup gap, itu siap-siap bakalan putar balik tuh. Jadi so far untuk hari ini gap sudah tertutup ya, karena kemarin high-nya 6922, sedangkan hari ini low-nya 6918. Jadi setelah ada gap tertutup lalu dia naik. Nah, terakhir ini kalau teman-teman lihat ada dua uptrend channel dan satu sideways channel. Garis biru ini uptrend channel pertama, garis orange ini uptrend channel kedua, dan garis hijau adalah sideways channel. Kalau kita lihat IHSG ini sudah patah dari tren awalnya yang warna biru ini ya. Dia kemarin patah di sini 8 Maret, lalu habis itu sekarang dia naik dan sebenarnya dia kembali lagi ke uptrend warna birunya lagi. Cuman memang kalau kita lihat dia memang sudah patah. Nah, untuk saya rasa sekarang tren yang valid ini ada dua, warna merah dan juga warna hijau. Birunya coba kita hilangkan ya, biar nggak jadi noise lagi. Nah, yang pertama kita lihat adalah trennya IHSG sudah melemah. Kenapa? Karena yang biru tadi kan slope-nya kemiringannya lebih tinggi ya. Nah, ini untuk masuk ke tren merah, slope-nya sudah lebih melandai, dan kalau misalkan nanti dia tidak berhasil breakout all time high, ada potensi IHSG bisa jadi sideways seperti itu. Nah, dilihat dari candle hari ini dan juga flow asing hari ini, saya rasa besar potensinya untuk IHSG bisa menuju all time high lagi. Tuh, which is dia bisa ke sekitar 6999. Nah, yang jelas di sini juga ada resist ya, 6970 yang hari ini juga udah kena. Hari ini high-nya ada di 6950-an. Kok ini kan high-nya 6970, hari ini high-nya hari ini high-nya 6969. Ya pas 6970 lah. Tuh.
Untuk resisten itu 6970 lalu 6999. Ya kalau kita buletin 6990 sampai 7000 lah, itu area all time high-nya IHSG, which is berada di garis hijau. Nah, kalau misalkan berhasil break garis hijau ini, IHSG targetnya bakalan lumayan. Nanti kita tarik pakai Fibonacci. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout dari garis warna hijau, which is area 6999 sampai 7000, ada potensi IHSG bisa menjadi sideways. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus patah garis merah. Jadi kalau misalkan besok IHSG kena all time high di sini, lalu habis itu dia gagal breakout, candle reject, lalu dia turun, patah garis merah, ada potensi dia bakal menggunakan tren warna hijaunya ini dengan support kuat ada di area 6815. Kalau misalkan patah gimana Mas? Ya seperti yang selalu saya bilang ya, ketika tren itu patah opsinya jadi dua. Kalau misalkan uptrend patah, ya jadinya sideways atau downtrend. Tapi kalau misalkan downtrend itu patah, ya jadinya sideways atau uptrend. Nah, opsinya sama. Kalau misalkan besok IHSG patah, walaupun agak jauh ya ini jaraknya, cuman kalau ada reject di resist, lebih baik mulai waspada, karena kalau memang ditunggu sampai 6800 itu bakalan dalam. Tapi itu kalau misalkan IHSG tidak berhasil breakout, ada potensi IHSG bisa koreksi dulu seperti itu. Target koreksi mungkin kesini dulu ya, sekitar 6870-an ini supportnya dia nih di bawah di garis merah ini juga. Dan sebenarnya ya kalau IHSG dia tidak berhasil break all time high, itu sudah tanda-tanda kurang enak. Kenapa? Ya karena dia tidak berhasil higher high. Tapi kalau berhasil higher high mungkin bisa sampai ke trend line atasnya. Tuh, nah kita ke skenario sideways dulu. Itu tadi ya, kalau misalkan IHSG tidak berhasil break all time high, ada potensi swing low. Makanya kalau misalkan besok IHSG gagal breakout-nya, bisa mulai trailing stop dengan ketat. Tuh, karena ya sayang juga kalau misalkan Kemendah menyimpan cuan dari sini sampai sini, lalu cuannya habiskan, sayang ya. Jadi bisa trailing stop ketat kalau IHSG gagal breakout all time high. Tapi kalau misalkan berhasil breakout all time high, karena kalau gagal breakout targetnya sini 6870-an baru ke 6800 lagi, cukup dalam ya, bisa kayak gini. Hampir 2,5%. Tapi kalau misalkan IHSG berhasil breakout dari all time high-nya, kita buletin 7000 ya, kita bisa gunakan Fibonacci untuk mencari target all time high. Karena kalau di all time high kan nggak ada resisten lagi ya, resisten klasik dan lain sebagainya sudah tidak ada. Ya mungkin bisa pakai resisten trend line di sini nih, 7045. Kalau misalkan siapa tahu besok dia merespect garis warna merah ini ya, bisa ke situ. Tapi kalau by Fibonacci, kalau IHSG berhasil breakout all time high, ada potensi dia bisa ke 7100. Targetnya sini 7068 sampai 7100. Tuh, apakah itu markup atau emang udah jatahnya naik, nggak ada yang tahu. Yang jelas itu teman-teman bisa batasi resiko di 7000. Kalau berhasil breakout, saya rasa nafasnya bakalan lumayan untuk IHSG. So far kalau dilihat dari flow asing masih lumayan bagus. Cuman ya kalau by seasonal biasanya Maret April itu puncaknya IHSG. Jadi tetap jangan greedy ya, karena kita juga sudah bermain-main di ketinggian seperti itu. Satu hal yang bagus dari hari ini adalah IHSG sudah berhasil closing di atas 0,618. Biasanya ketika jebol 0,618 itu besar potensinya menuju ke 1, which is di 6.997 atau all time high-nya dia. Tinggal kita lihat dia berhasil break atau tidak, seperti itu. Batasi resiko aja. Nah, saya pengen ngecek IDX Finance, karena kalau kita lihat moversnya adalah IDX Finance. Kalau kita lihat kan beberapa beberapa IDX Energy kan masih pada koreksi ya. Jadi hari ini yang ngangkat IDX Finance. Nah, worst case skenario-nya dari IDX Finance bisa ke sini sih dia sebenarnya. Nih, 16 berapa ini? 1630. Hari ini terlihat sudah menutup gap IDX Finance. Kemarin kan ini low-nya 1619, ini high-nya 1618 ya, satu tick lah. Anggap udah tutup gap. Tuh, dan sudah ada reject juga. Cuman kalau kita lihat reject-nya tidak terlalu kuat. Indikasi yang bagus. Kenapa? Karena ini area supply, sedangkan candle-nya masih cukup kuat. Sangat disayangkan nggak bisa pakai volume ya. Cuman kalau kita pure naked chart, pakai candle doang, saya rasa masih oke. Dan next targetnya di sini sekitar 1625, yang itu jelas bakal berefek bagus untuk IHSG, karena ya movers IHSG kan IDX Finance seperti itu. Tuh, jadi so far oke juga untuk si IDX Finance itu. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya, cari pullback-an
dia sampai mana. Ya, ini ada resist kuat juga di 1624. 1624 sampai 16, kalau ini kan shadow-nya sampai di 1626 ya. Jadi kalau kita kita bikin area itu 1622 sampai 1630 itu resisten dari IDX Finance seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Saya nggak tahu kenapa pengen ngecek LQ45 juga, siapa tahu menarik ya, karena ini juga bobotnya berat untuk si IHSG. Nah, ini kalau kita lihat candlenya kurang bagus sebenarnya, baik si LQ45 ini, dia doji di atas ya. Tuh, indikasi kurang enak. Kalau kita lihat belum ada yang aneh-aneh dari indikatornya, nggak ada divergent dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin oke lah, masih ada upside, bisa ke all time high dulu. Tinggal setelah itu entah IHSG breakout atau swing low, batasi resikonya seperti itu. Jadi bisa dilihat. Ini juga ada resist terakhir 6960 di 0,786 ya, baru next di sekitar 7000 seperti itu. Tentu IHSG batasi resiko aja karena kita berada di ketinggian. Untuk katalis global juga sebenarnya belum bagus-bagus banget ya. Mau ada FOMC, rapat-rapatan, taper-taperan, perang dan lain sebagainya. Cuman ya ikuti aja alurnya by technical analysis seperti itu. Masuk beberapa saham pilihan, kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek Adaro yang hari ini sampai ARB. Saya yakin banyak yang tanya juga untuk si Adaro ini. Oke, hari ini Adaro turun 7% dengan volume yang besar dan candle yang solid. Kurang oke, kurang bagus sih. Dan yang lebih kurang bagus lagi, kalau kita lihat Adaro ini dia sudah valid lower low ya. Kemarin dia kan rebound di sini di 2870 dia rebound, naik sampai 3090, lalu habis itu dia turun dan lower low. Kalau kita cek intraday, saya yakin di sini bakalan ada yang namanya pattern cup handle. Dan hari ini breakdown dengan volume yang cukup besar, walaupun tidak di atas rata-rata, tapi volumenya ada dan membesar. Seperti itu, artinya kekuatannya menguat. Seperti itu. Nah, by pattern, kalau misalkan itu valid inverted cup handle ya, target koreksinya Adaro itu bisa ke sini sekitar 2470. Cuman saya rasa itu bakal ada area kuat banyak juga untuk si Adaro ini. Tuh. Nah, kemarin kan dia kan breakout all time high, lalu swing low itu suatu yang wajar, dan support Adaro yang cukup kuat tuh di sini area 2500 sampai 2640. Seperti itu. Hari ini closingannya masih belum merepresentasikan close sesungguhnya ya, karena dia baru ARB. Jadi ya saya rasa lebih baik jangan ada dulu aja. Next supportnya itu tadi di area 2500 sampai 2650-an. Kalau kita tarik pakai Fibonacci, low-nya 2180, ini high-nya kemarin 3270. Nah, pas juga kena 0,618 di area 2600 sampai 2570. Jadi saya rasa, tapi kalau kita lihat ada support lagi ya di 2730, yang artinya apa? Kalau misalkan Adaro jebol 2370, next stopnya ada di 2600 sampai 2500. Yang bentukan kayak gini, saya rasa lebih baik jangan nadah dulu, lebih baik tunggu bottom. Kalau misalkan nanti dia ada hammer di support, atau kalau misalkan teman-teman mau nadah ya, wajib nadah pelit dan juga disiplin. Tuh. Nah, atau kalau mau lebih aman ya tunggu hammer dulu aja, hammer dengan volume atau doji dengan volume, setidaknya ada candle perlawanan lah, itu teman-teman baru masuk itu bakalan lebih aman seperti itu. Untuk sekarang biarkan koreksinya mereda dulu aja karena ini volumenya baru aja menguat, jadi ya sama batasi resiko aja karena juga udah naik tinggi banget. Dilihat dalamnya hari ini netral, cuman sangat disayangkan yang jualan si PD. Ini yang pertama jelas PD-nya bukan PD retail ya, temennya kayak gini. PD, RX, CS, ZP, OD, DX, tuh. Dan PD-nya ya semoga ya kayaknya PD Saratoga mungkin ya. Dia mulai take profit karena saya ingat banget itu PD itu yang ngambil di sini. Nah, yang ambil di sini tuh PD 22 Februari. Saya masih ingat itu. Kalau teman-teman ngecek Broksumnya antara 22 Februari kalau enggak 17 Februari. Tuh, kayak 17 deh, 17 Februari. Coba kita cek deh. 17 Februari. 17 Februari ya kan, PD. Barangnya masih banyak sih. Dia masih punya 128 miliar, average-nya 2200. Cuman nggak tahu ya, yang atas-atas dia udah TP atau belum. Tuh yang jelas by TA arahnya memang masih ke bawah. Lebih baik tunggu pantulan dulu aja. Tuh. Dia cuan berapa tuh? Cuan banyak lah.
karena bandarnya juga ya. Ini baru keluar 30 miliaran, tapi nggak tahu kalau yang atas saya nggak ngecek. Ini juga ada moving average di 2670 2680-an. Cuman lebih baik buat yang koreksinya masih kayak gini, wait and see dulu aja. Kalau sudah ada pantulan, ada konfirmasi, baru masuk lagi, itu bakalan lebih aman. Cuman ya itu sesuaikan dengan style masing-masing. Kalau saya pribadi sih kurang suka aspek buy ya. Lebih baik tunggu pantulan, ada flow, nah baru mulai masuk. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek Inco yang hari ini ARB juga. Padahal Inco itu jarang ARB ya kalau menurut saya. Kalau misalkan si Antam Tins baru ARB, Inco tuh biasanya cuma koreksi ya 4%, 5%. Oke, sama bentuknya kayak Adaro ya. Hari ini Inco turun 6,94%. Volumenya sih tidak terlalu besar, cuman jeleknya dia volumenya membesar. Kalau kita lihat juga sama, ini Inco lower low dan lower high dan lower low. Ini kan di sini dia low, lower high, breakdown artinya lower low ya, sudah valid, ada pattern reversal di sini. Nah, bisa juga inverted cup handle dari si Inco ini. Yang jelas targetnya bakalan dalam. Cuman kalau kita lihat cek potensinya ya, ini Inco bakal kena support kuat di area 5.500, itu area kuat harusnya. Tapi kalau memang dia masih jebol dari 5.500, itu baru kurang enak kalau menurut saya ya. Bisa aja dia retest sampai sini 5.100 ini, retest inverted head and shoulder mungkin bisa juga seperti itu. Yang jelas itu untuk sekarang area masih ke bawah, dia juga ARB. Dan kalau dibilang mas volumenya kan kecil ya, karena dia ARB ya, jadi belum. Jeleknya ARB itu arah ARB itu tidak merepresentasikan closing sesungguhnya gitu loh. Tuh, cuman ya mengurangi volatilitas lah, seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk support di sini 5.500-an dulu support satunya, next supportnya di 5.200 sampai 5.100. Batasi resiko dulu aja. Karena memang yang naiknya kencang, koreksinya juga kencang. Udah terlihat banget nih 8 Maret nih, candle jelek volumenya besar. Jadi ya seperti itu. Di dalamnya juga hari ini terjadi big distribusi, sepertinya sudah mulai TP ya. Lebih baik wait and see dulu aja di area-area tadi 5.500 sampai 5.200. Seperti itu. Jangan nada dulu sih kalau menurut saya. Ya cuman mungkin itu style saya ya. Saya nggak suka nada soalnya. Karena ya apa yang turun tuh belum pasti murah. Murah itu kalau udah direspon oleh market, nah atau ada konfirmasi atau ada pantulan, itu baru oke, di situ murahnya kayak gitu. Karena ya kayak Unilever tuh dia dari 11.000 sampai 3.000 itu kan turun 70% lebih ya, cuman belum ada perlawanan sama sekali. Ya artinya market belum merespon murah untuk si Unilever. Kira-kira kayak gitu sih, batasi resiko aja. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Kita coba cek BBRI deh, yang hari ini naiknya lumayan juga. Setelah kemarin dia gap down ya, sekarang dia sudah menutup gapnya. Closingnya juga lumayan, disertai flow asing yang bagus juga. Oke, hari ini BBRI naik 200, malah baca ini. Hari ini BBRI naik 2,73% dengan volume yang cukup bagus. Tadi waktu sesi 1 ya, ketika volumenya BBRI masih setengah, itu saya lihat kurang enak banget. Kenapa? Karena ketika harga naik, volumenya mengecil, itu ada potensi atau indikasi dari pullback doang. Apalagi kan posisi BBRI juga ada gap ya, jadi takutnya adalah dia nutup gap doang, pullback lalu turun lagi. Cuman kalau kita lihat waktu closing ini ya, cukup menarik volumenya dari BBRI ini, dia di atas rata-rata juga dan ya bagus kalau menurut saya. Cuman memang kalau kita lihat lagi, saat ini BBRI berada di sebuah downtrend channel garis warna hijau ini, kalau teman-teman lihat. Dan kalau besok dia bakal uji ya di sini, resistnya mungkin sekitar 4570 lah resistnya si BBRI. Itu juga pas dari gap down intraday-nya. Intraday kan kemarin dia closing di sini 4570, langsung dia gap down sampai 4300-an baru pullback ke atas. Jadi besok saya rasa BBRI bisa lihat-lihat di 4570. Tuh. Kenapa? Karena di situ dia bakal ketemu gap intraday-nya dan juga dari downtrend channelnya di 4570. Kalau misalkan tekanan jualnya tinggi di sana, bisa pasang trailing stop ketat. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 4570 dan berhasil break 4640, BBRI baru terkonfirmasi bagus lagi kalau dia berhasil break 4640. Kenapa? Karena 4640 ini last high-nya dia ya. Di sini kan dia low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, kalau dia berhasil breakout lower high-nya di 4640 itu baru bagus, karena artinya
dia higher high walaupun belum ada higher low-nya. Tapi itu indikasi yang bagus. Jadi besok bisa lihat-lihat di 4570 dan 4640 untuk angka krusialnya BBRI. Dilihat dalamnya hari ini terjadi peak akumulasi, flow-nya bagus. Yang beli juga si AK ini setelah kemarin dia jualan, kemarin memanfaatkan momentum take profit ya untuk dividennya. Sekarang dia serok di harga murah dan tarik lagi, cukup menarik. Tinggal dilihat dulu aja karena dia masih berada di sebuah downtrend channel seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk support sekarang ada di sekitar 4.500-an berarti ya. Baru setelah itu 4.400 sampai 4.450. Untuk BBRI, kalau misalkan break 4640 bisa saya bahas lagi deh. Lanjut coba kita cek, saya pengen bahas BBCA juga. Big Bang kebahas semua ini, kecuali Bank Mandiri ya, tadi nggak kebahas. Hari ini BBCA naik juga 1,57%, cuman volumenya kurang enak kalau kita lihat ya. Nih, walaupun dari kemarin dia volumenya naik, tapi kalau kita lihat hari ini volumenya masih di bawah rata-rata. Tapi indikasi yang bagus, volumenya lebih besar dari kemarin. Nah, terakhir BBCA ini kan dia turun sampai 7.650 ya. Tapi dia rebound dan bagusnya sebenarnya sudah ada pattern reversal juga untuk BBCA ini. Karena dia berhasil higher low dan higher high. Di sini kan dia low, high, higher low, breakout artinya dia higher high. Tuh. Kalau pakai intraday ada cup handle juga di sini. Dan mungkin targetnya ada di sekitar 8.225. Sama, itu juga all time high-nya. All time high-nya di sini ya 8250. Itu all time high-nya BBCA 8225 sampai 8250. Dan kalau market menguat lagi, saya rasa BBCA arahnya ke sana. Tinggal kita lihat dia break atau enggak. Kalau break nanti saya update tarik pakai Fibonacci. Tapi kalau gagal break jangan lupa pasang trailing stop-nya seperti itu. So far oke, karena dia berhasil breakout 8.000 ya. Cuman ya besok kita lihat di all time high-nya BBCA. Kita lihat dalamnya hari ini juga terjadi peak akumulasi. Dia merespon EMA 50. Flow-nya juga bagus hari ini. Top buyer-nya kayak gini, sellernya kayak gini ya. YP, SKI, CC, KI, IF, CS, NI, XC, KK, EP. Buyer-nya ini KZ, ZP, YU, udah 3 doang yang besar nih. Kalau teman-teman lihat BK ke bawah ini kan cuma 5 miliaran ya. Tapi kalau kita lihat dari top 3-nya kan 200, 50, 30. Jadi ya terjadi akumulasi hari ini untuk BBCA. Cukup menarik, saya rasa masih ada upside-nya sih. Tinggal kita lihat aja ini naik untuk pullback atau naik untuk higher high. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek BBNI sekalian. Yang hari masuk top net buy juga ya. Oke, hari ini BBNI naik 1,89%. Nah, ini volume yang bagus tuh kayak gini nih. Volumenya di atas rata-rata dan lebih besar daripada volume kemarin. Tuh. Terakhir BBNI ini udah agak bias. Dia kemarin sempat kayak gini candlenya, lalu sempat turun sampai 7.500, tapi sekarang sudah cukup menarik lagi untuk BBRI. Kenapa? Karena dia berhasil close di atas 8.000 dengan volume yang cukup bagus. Tuh. Nah, BBRI hari ini kena 8.200 juga, lalu ada reject ya, karena itu memang resisten kuatnya dia. Itu 8.200 di sini pas di gap dan itu belum tertutup ya gap ya. Karena kalau mau nutup gap dia harus ke 8250. Kalau dilihat dari bentukannya ya, harusnya 8250 ini ditutup sih dari si BBNI ini. Tuh, dan next targetnya ada di sini sekitar 8.600. Tuh, gap selanjutnya ya di sini. Kalau kita lihat juga corporate actionnya juga cukup menarik. BBNI mau bagi dividen dan lain sebagainya, pasti bisa jadi katalis. Cuman tetap perlu mengikuti TA-nya. So far selama dia tidak close di bawah 8.000, arahnya ke sini dulu. Nutup gap di 8250. Kalau berhasil break, lanjut ke 8.600. Itu si BBNI ini. Seperti itu. Lihat dalamnya juga cukup menarik. Inflow hari ini terjadi normal, big. Yang beli juga cukup bagus, cuman memang ikutin TA-nya oke juga. Batasi resiko aja. Untuk supportnya ada di 8.000. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek Alfamart nggak usah kita bahas lagi ya. Java deh. Kita coba cek Java. Karena memang biasanya habis dari komoditas, habis Big Bang sama komoditas tuh memang biasanya ke properti sama poultry tuh. Nah, ini juga
cukup menarik Java, walaupun closingnya agak tanggung ya. Sayang banget kalau dia closing di atas 1700 sebenarnya bagus, cuman ya sekarang dia masih di 1695. Hari ini Java naik 3,67% dengan volume yang bagus. Dan kalau teman-teman lihat, hari ini Java berhasil sudah valid uptrend karena dia berhasil higher low dan higher high. Nih, di sini kan dia high, lalu di sini dia low. Hari ini higher low, lalu di sini dia breakout. Artinya Java sudah higher high. Cuman memang saat ini Java masih berada di resisten kuatnya. Dia kena downtrend channel garis merah dan juga kena area kuat di 1700. Tuh. Sebenarnya ya kalau kita lihat Java ini, dia turun sampai 1660 pun masih ada potensi pattern yang menarik. Tuh, karena dia bisa bikin inverted head and shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanan kalau dia turun ke 1660. Tuh, jadi kalau misalkan besok Java dikasih turun 1660 dengan volume kecil, itu menarik untuk buy kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan besok Java breakout 1700, target selanjutnya saya rasa ada di sekitar sini. Harusnya sih sini sih, 1800 tuh. Dan kalau berhasil breakout 1800, Java valid uptrend dari pattern besarnya. Descending triangle-nya pun juga gagal karena pertama dia breakout ke atas, kedua dia juga higher high. Lalu ada potensi pattern yang namanya double bottom 1, lalu ini bottom 2-nya dengan konfirmasi ketika dia break 1800. Targetnya bakalan lumayan. Cuman kalau dari pergerakan kecil itu dulu aja. Lihat 1700 sampai 1710 sampai sini deh 1725 itu juga masih ada resist ya. 1700 sampai 1725. Untuk support 1 di sini 1660, support 2-nya di 1600. Tuh. Kalau turun ke 1660 menarik untuk buy kalau menurut saya sih. Tuh, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya hari ini Java. Oke, cukup menarik juga inflow-nya, terjadi big akumulasi yang lebih besar. Ini yang beli pertama di sini kan CS ya. Hari ini CS-nya masih beli lagi. Ditemenin sama si AK, inflow-nya masuk. Dia juga ada merespon EMA20 dan menuju untuk Golden Cross. Saya rasa sudah bagus Java ini. Tinggal ya antara besok dia langsung breakout, kalau nggak pullback ke 1660 seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk Java. Lanjut coba kita cek apa nih? Java udah. Antam ya, ini saham 1000 retail. Karena memang ya Antam ini liquid banget soalnya. Jadi ya trade di sini tuh enak. Oke, hari ini Antam turun 4,76% juga. Sama kayak si Inco, dia lower low juga ada patternnya dan sekarang berada di support. Untuk volumenya masih kurang enak karena dia volumenya juga di atas rata-rata, itu yang pertama. Yang kedua lebih besar daripada volume kemarin, artinya powernya masih kuat. Cuma sisi bagusnya Antam nggak ARB, tumben ini malah Inco yang ARB, Antam nggak ARB. Karena memang kalau menurut saya Antam sudah berada di area yang cukup kuat juga, seperti itu. Ini area 2350 itu kan resistennya dia ketika breakout rounding bottom ya. Di sini dia bikin rounding bottom, breakout, nah ini dia pullback. Selama tidak jebol 2340 saya rasa Antam masih oke. Tapi kalau dia jebol 2340, next stopnya ada di sekitar 2200. Jadi batasi resiko aja, bisa lihat area 2340 sampai 2350 seperti itu. Katalisnya jelas nikel sih, dan ya kemarin nikel kena trading halt ya karena ada mekanisme short yang kurang berhasil. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci dari swing high-nya, ini satu swing high ya. Main low-nya 1740, ini high-nya kemarin 3170. Nah, ini ada 0,618 tapi dia ada di area 2200. Ya, mungkin kalau kita bikin area buat view besar ya, 2400 sampai 2200 adalah support kuat si Antam. Kalau bisa rebound, ada potensi dia bisa swing high lagi. Tapi kalau misalkan jebol, lebih baik batasi resiko, seperti itu. Sudah saya bilangin ya dari sini. Kemarin waktu 8 Maret dia ini cuma naik 0,71%. Candle jelek, volumenya besar banget. Yang pertama jelas dari candle kelihatan kalau dia ini reject resist. Tuh artinya kan banyak supply di sini ya, dari candle udah kelihatan supply-nya lebih kuat daripada demand. Yang kedua volumenya gede banget tapi harga nggak kemana-mana, itu indikasi dari distribusi. Seperti itu, batasi resiko aja.
Kita lihat dalamnya, hari ini juga masih terjadi distribusi untuk Antam. Asingnya apa tadi? Saya lupa. Kayak net buy malah ya. Cuman kalau menurut saya Antam lebih bagus kalau dijualin asing karena bandarnya lebih galaan lokal. Itu sih batasi resiko aja area tadi 2350 sampai 2200 seperti itu. Untuk Antam, lanjut coba kita cek kita coba cek yang merah-merah. Kita coba cek ISSP ya. Kemarin sayang banget ada potensi pattern yang bagus, cuman saya rasa saat ini view-nya gagal. Tuh, dia kena sell on strength di resist. Nah, oke. Hari ini ISSP turun 6,79% dengan volume yang besar di ARP juga. Memang ternyata jeleknya udah dari kemarin ya. Ini saya kira dia bakalan breakout. Cuman sayang banget nggak dikasih break. Ini malah dia candle jelek dengan volume yang besar. Jadi memang wajar hari ini sebenarnya untuk si ISSP turun ini. Tuh. Kalau kita lihat juga ada pattern reversal di sini, inverted cup handle atau double top atau apalah itu, dengan target turun dia bisa ke sini. Nah, sekitar 400 lah. 400 sampai 398. Itu juga pas kena area supportnya si ISSP. Ini ya, di sini ada support area 400 sampai area 384. Tuh. Jadi saya rasa berhubung hari ini ARP ya, besok ada potensi melanjutkan penurunan sampai ke sini. Tuh, untuk view sudah jelas berubah ya karena dia gagal inverted head and shoulder-nya, pullback-nya kurang bagus dan ya saat ini arahnya masih ke bawah. Lebih baik tunggu pantulan dulu aja kalau menurut saya. Harusnya sih di area, kalau mau spec buy bisa di area-area ini 400 sampai 384 kalau mau spec buy. Harusnya ada pantulan sih. Tapi ya kalau nggak ada pantulan ya langsung jebol. Itulah pentingnya stop loss seperti itu. Batasi resiko juga untuk si ISSP karena dia saat ini arahnya masih ke bawah. Untuk resist di area 438, 434. Kita lihat dalamnya hari ini juga terjadi normal distribusinya. Normal. Cuman yang jualan kayak gini. YPDP, AKBK yang beli kayak gini. DU, nggak tahu nih DU LS nih broker apa nih. Cuman di bawah itu ya ini NI, KK, EP, AI, CP, AO, XC, HD dan value-nya kecil-kecil ya. Jadi itulah batasi resiko aja. Untuk ISSP lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang hijau-hijau hari ini. Apa nih yang kita bahas nih? Kita coba cek beberapa masih didominasi poultry ya, ayam-ayaman. Orang bilang karena mau Ramadan. Tapi ya so far beberapa inflow-nya udah bagus kayak si Japfa tadi yang udah kita bahas. Untuk yang hijau-hijau coba kita cek ESA aja ya. Ini saham-saham komoditas pada turun, tapi ESA masih strong. Oke, hari ini ESA naik 6,16% dengan volume yang cukup besar. Agak kurang enak sih kalau menurut saya ini view-nya untuk si ESA ini, karena dia reject-nya cukup kuat ya ESA ini. Shadow-nya cukup panjang untuk si ESA. Dan ya, dia uji all time high, lalu ada pantulan ke bawah. Semoga nggak ada yang beli di 815 ya. Kenapa? Karena worst case skenario dia bisa bikin double top. Top 1, top 2. Cuman memang konfirmasinya ada di 680 tuh. Artinya apa? Kalau si ESA jebol 680 tuh bakal jelek banget. Untuk support dari sini 720 sampai 680 itu adalah supportnya si ESA. Dan kalau jebol, saya rasa ada pattern reversal untuk si ESA ini seperti itu. Tapi kalau misalkan besok ESA berhasil breakout all time high-nya dan menuju target baru, dia bisa ke sini sekitar 890 untuk si ESA ini. Target Fibonacci ya, ini high-nya 810, ini low-nya 680. Pas target ke sini 860 sampai 890 kalau dia berhasil breakout dari all time high-nya. Tapi kalau dia gagal breakout all time high, saya rasa target bisa ke 720 sampai 680. Yang jelek adalah kalau dia jebol 680. Saya pengen lihat candle intraday-nya. Nah, ini namanya sell on strength ya. Sell on strength lalu pullback. Kita lihat lebih kecil 5 menit, cukup menarik.
Ini candle sell on strength-nya ke 5 menit. Oke, cukup menarik. Bisa aja ESA bisa bikin continuation juga kayak gini. Tuh. Cuman ya validnya kalau udah break. Triggernya di sini. Triggernya di 795. Kalau ESA berhasil break 795, saya rasa potensinya lanjut all time high. Tapi harus break 815 juga ya. Tapi kalau misalkan dia gagal break area itu dan malah jebol 750, next stopnya di 720 sampai 680. Dilihat dalamnya hari ini akumulasi juga normal. Ya, dia juga masih saham uptrend. Kalau kita lihat juga dia respect MA20, jadi masih strong uptrend ya. Tuh, batasi resiko aja. Karena kalau jebol di 685 tadi, neckline-nya ya, saya target bisa 600-an ini, pas ke supportnya dia juga MA50. Tuh, jadi itu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.